Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Assalamualaikum. Jadi, ada apa saudara datang kemari? Begini Bung, kapan kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Soal kemerdekaan tidak usah dikhawatirkan karena sudah diurus oleh PPKI. Tapi menurut saya bukankah kemerdekaan sebaiknya kita lakukan sendiri tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Khairul mengatakan seperti itu? Begini Bung, PPKI adalah bentukan Jepang, jadi nanti sekutu akan berpikir bahwa Indonesia adalah buatan Jepang pula. Segeralah Bung umumkan selagi kita dalam kekosongan pemerintahan. Kekosongan pemerintahan? Ya, kekosongan pemerintahan. Tadi kami mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka ini kesempatan emas bagi kita untuk mengumumkan kemerdekaan. Saya setuju dengan pendapat bagus kalian. Tapi apakah Bung Karno akan setuju dengan pendapat kita? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Bung Karno saja? Baiklah, mari. Bung Hatta, Sultan Syahrir, dan Khairul pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno, yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar perang Jepang atas itu dari radio BBC London. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju akan mengungkapkan dan Bung Hatta untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita harus korbankan revolusi. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Harus
berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kan tidak seperti itu. Kami menyadari kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan terlebih dahulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kalau memang belum mempertimbangkan masa depan dengan baik, tetapi saya yakin dia dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari bagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.